Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pekan depan, kita telah terhubung dengan Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri. Terima kasih Mbak Reni telah bergabung bersama kami. Mbak Reni, ini seperti apa sih sebenarnya kalau kita lihat pergerakan rupiah sejak pekan lalu hingga sore hari ini? Ini apa saja tentunya yang mempengaruhi pergerakan rupiah? Iya, jadi kalau kita perhatikan dari sisi rupiah ya, jadi untuk hari ini itu rupiah dibuka di level 14.040 per US dollar dan menguat sampai sesi sore ya, jadi menuju ke level 14.030 per dolar Amerika Serikatnya. Jadi range rupiah hari ini memang bisa kita katakan cenderung tipis setelah dalam seminggu terakhir sempat menyentuh level 14.200-an ya. Kemarin sempat memang mengalami depresiasi, ini dikarenakan dolar indeks yang kembali meningkat ke level 90-an, di atas 90-an, kemudian secara umum US dollar itu sempat menguat terhadap major currencies dan juga regional currencies. Jadi kalau untuk pergerakan hari ini dari sisi range yang terbatas kemudian cenderung menguat ya. Jadi ini dipengaruhi oleh beberapa sentimen juga, terutama ini dari domestik didukung oleh adanya rilis trade balance ya yang surplus sebesar 2,1 miliar US dollar dan ekspor kita yang berhasil tumbuh double digit, jadi sekitar 15% year on year pada Desember 2020. Jadi kalau kita melihat dari sisi regional currencies pun hari ini masih cukup bervariasi, di mana rupiah mengalami penguatan juga terhadap dolar dan mata uang lainnya di Asia yang juga mengalami penguatan yang hampir sama dengan rupiah. Ini adalah ringgit Malaysia dan juga peso Filipina. Sementara dari sisi sebaliknya kita lihat untuk yuan China, kemudian dolar Singapura dan juga won ini ternyata masih melemah ya terhadap US dollar. Ya, tapi kalau Anda melihat terkait dengan daya tahan rupiah sendiri untuk di Januari ini kira-kira seperti apa? Ya, jadi untuk Januari sendiri kita di awal tahun sudah mencermati ya bahwa rupiah sempat menuju level hampir di 13.700 ya. Jadi menguat di level 13.7 sampai 13.8. Ini dipengaruhi juga oleh euforia tahun baru, kemudian dengan capital inflow yang ternyata memang cukup besar masuk ke pasar domestik. Jadi selama bulan Januari ini kami memperkirakan rupiah akan bergerak ya di range 13.9 kurang lebih sampai 14.200 dengan sentimen utama tentu saja dari progres vaksinasi ya di secara global yang ini dapat mendukung pemulihan ekonomi. Jadi rencana selanjutnya adalah dari stimulus fiskal yang juga akan dipropos oleh Joe Biden ini sebesar 1,9 triliun US dollar. Jadi ini diperkirakan kalau memang terrealisasi stimulus fiskal US ini tentunya akan sangat mempengaruhi market karena bisa mendorong ke sektor tenaga kerja US sendiri, kemudian juga akan mensupport dari US spending ya. Sementara kalau kita lihat dari sisi domestik, tentunya dukungan terhadap nilai tukar akan dipengaruhi oleh capital inflow juga karena sementara untuk data-data domestik kita masih cukup solid lah untuk saat ini. Oke, Mbak Reni, berarti kalau bisa dikatakan bahwa jelang transisi pemerintahan Amerika Serikat ini juga cukup berpengaruh terhadap rupiah di Indonesia, seperti itu ya Mbak Reni? Ya betul, jadi menjelang transisi pemerintahan Amerika Serikat tentunya kita melihat akan ada terjadi fluktuatif ya di pasar gitu. Jadi baik itu di rupiah maupun di bond marketnya, tapi tentunya akan relatif terbatas apabila capital inflow masih akan tetap masuk ke pasar domestik. Jadi sejauh ini kita mengharapkan proses pergantian pemerintahan di Amerika Serikat ini ke depannya dapat berlangsung aman ya, setelah kemarin memang cukup mengalami kisruh gitu. Jadi kalau nanti ini transisinya berjalan lancar, kemudian semua stimulus fiskal di US-nya juga nanti bisa terrealisasi secara efektif, ini tentunya akan menjadi sentimen yang positif lanjutan lagi ya terhadap pasar global ya, pasar uang secara global. Oke, nah terkait dengan obligasi Mbak Reni, seperti apa prospek obligasi tentunya untuk jangka menengah ini? Tentunya sentimen apa yang harus diwaspadai oleh pelaku pasar? Untuk pasar obligasi tentunya kita
masih memperhatikan beberapa faktor ya, terutama dari inflow asing sendiri, kemudian dengan kekuatan di pasar domestik sendiri untuk investor dari dalam negerinya yang masih menunjukkan minat yang cukup tinggi ya di pasar obligasi. Kemudian dengan beberapa asumsi indikator makroekonomi seperti nilai tukar, kemudian inflasi yang masih relatif stabil dan proyeksi suku bunga yang juga relatif flat ya, dan kebijakan dovish yang akan diambil oleh bank-bank sentral di dunia, kita masih melihat prospek obligasi yang masih cukup menjanjikan ya di tahun ini. Jadi kalau kita melihat dari sisi tenor obligasi di 10 tahun pun untuk level awal tahun ini masih ada di level 6,1, 6,2%. Jadi seharusnya ini masih cukup menarik ya untuk invest di obligasi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Reni telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, demikian tadi informasi dan analisisnya dari Reni Eka Putri, Senior Quantitative Analyst Bank Mandiri.